Jadi sebelum lulus itu gue itu gabung diajak sama teman untuk ikut salah satu bukan organisasi sih, apa namanya, wedding. Oke, jadi organisasi. kayak aliran sesat ya gitu ya, ikut aja gitu. Betul. Sampai di tahap customer service sekarang, berapa kerjaan yang udah lo cobain? Baru satu doang sih, customer service doang. Jadi ketika kita kerja tuh kita berusaha untuk mengontrol mood kita buat ngedengerin keluhan orang atau nyampein informasi, tapi dengan nahan, gue lagi dongkol hari ini tapi gue harus senyum nih biar kelihatan tetap ramah. Lo pernah kayak gitu? Oh pernah, pasti pernah banget. Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro2. Halo, kamu yang lagi dengerin playlistannya Bernadia, stop sekarang, dengerin podcast Pro2, asik. Karena Angga Labesan nemenin kamu teman Pro2 di podcast Pro2 tiada hari tanpa karya. Oke, gak ada yang tepuk tangan, saya sendiri tepuk tangan. Oke, siap. Hari ini ya, Angga udah barengan sama salah seorang nih yang sebenarnya mirip-mirip kayak gue nih kondisinya. Karena dia kerja tapi nggak sesuai sama bidang kuliahnya. Sama kayak gue ya nasibnya ya. Udah ada Syuha Nabila teman Pro2. Say hi dulu dong. Hai semuanya teman-teman Pro2. Iya, dia udah pakai baju merah. Kalian tahu dia kerja di mana? Haha, nggak boleh sebutin partainya. Enggak. Jadi Syuha Nabila ini adalah karyawan di salah satu rumah sakit swasta ya? Betul. Oke. Dan sebelumnya lo kuliah jurusan? Kuliah jurusan akuntansi, program studinya perpajakan. Iya, agak nggak nyambung ya. Tapi nggak apa-apa. Sama tau kan lo sambil ngitung-ngitung pajaknya di rumah sakit. Pajak restoran mungkin ya. Tapi gimana Bill ceritanya kok bisa tiba-tiba kerja di bidang ini nih gitu? Oh mungkin awal mulanya gini dulu. Oke, kan siap kita dengarkan ya. Oh ini ceritanya agak panjang ya. Iya. Dari kuliah aja nggak apa-apa. Jadi dari kuliah nih ya. Jadi waktu gue kuliah lulus itu kan kita zaman COVID ya kebetulan. Kita mungkin saya doang. Fun fact-nya ya, Angga sama Bila ini kita ungkapin aja nggak sih? Boleh. Fun fact-nya kita tuh pernah satu fakultas gitu. Jadi di tahun gue lulus waktu itu jadi zaman COVID. Jadi sebelum lulus itu gue itu gabung diajak sama teman untuk ikut salah satu bukan organisasi sih, apa namanya, wedding. Oke, jadi kayak aliran sesat ya gitu ya, ikut aja gitu. Betul, apa namanya, wedding organizer gitu. WO berarti. WO untuk ngisi waktu luang tuh namanya. Baru lulus dan belum dapat kerja dan kebetulan nganggurnya cukup lama kan. Jadi ketika itu ngisi waktu luang ikut wedding organizer. Setelah itu kok agak tertarik ya kalau misalnya kita tuh kerja di bidang jasa yang kayak ngelayanin orang gitu. Jadi abis itu terlupakan nih kuliah jurusan akuntansinya ini. Jadi setelah itu setelah ikut wedding organizer gua itu lebih milih untuk apply pekerjaan-pekerjaan tuh yang lebih kayak ke bidang jasa, misalnya kayak customer service gitu-gitu. Dan sekarang jadi customer service? Iya betul, jadi customer service juga kebetulan. Oke, sampai di tahap customer service sekarang, berapa kerjaan yang udah lo cobain? Baru satu doang sih, customer service doang. Tapi beda-beda tempat perusahaan ya? Sama-sama di rumah sakit, cuman beda doang rumah sakit, tapi tetap aja sama-sama customer service. Jadi tenggelam dalam pekerjaan yang sama. Iya, betul. Tapi susah nggak sih Bill kerja jadi customer service? Apalagi kan basicnya kan kita nggak ada customer kita. Lo nggak ada basic ya? Nggak ada basic customer service yang harus melayani dengan sepenuh hati. Senyum, sapa, sopan, ramah. 3S gitu kan? Ya, 3S. Ya itu jadi tantangan banget buat gue untuk kerja di customer service karena basicnya gue tuh nggak terlalu suka berinteraksi dengan orang. Iya, kita kaum introvert ya. Iya, introvert tuh. Katanya kalau misalnya kita temu sama orang energinya habis nih, jadi harus charge nih habis ketemu banyak orang. Bener kan? Apalagi kalau lu udah ke pasar, ngeliat orang ramai banget kayak aduh ini manusia banyak amat ya di dunia ya. Ngerasa
sendirian nih kalau lagi banyak sama banyak zodiak lo apa? orang. Oh jadi gue Libra, kebetulan Libra. Apa tuh timbangan, seimbang nggak? Enggak, kayaknya nggak seimbang deh. Lo berusaha menyimbangkan semuanya ya. Iya. Lanjut tadi kayak gimana? Tadi kan pertanyaannya adalah susah nggak dari akuntansi ke customer service sendiri? Nah kalau tantangannya itu adalah ketika ketemu banyak orang itu kita kan nggak terkadang mood itu nggak selalu baik kan. Kadang ada beberapa hari atau beberapa hal yang buat kita ke distract, moodnya nggak bagus nih. Jadi ketika kita kerja tuh kita berusaha untuk mengontrol mood kita buat ngedengerin keluhan orang atau nyampein informasi, tapi dengan nahan, gue lagi dongkol hari ini tapi gue harus senyum nih biar kelihatan tetap ramah. Lo pernah kayak gitu? Oh pernah, pasti pernah banget. Ada hari di mana gue lagi bad mood banget seharian, tapi emang harus kelihatan kalau gue nih baik-baik aja gitu. Zaman sekarang banget ya harus tersenyum. Iya, harus muka dua. Iya betul, muka dua. Terus kayak kalau kita kirim stiker di WhatsApp tuh harus ada kayak gini ya. Tok apa ini tepuk. Ini emot budak masih. Budak korporat. Terus maaf, tolong gitu ya. Tapi kan lo kan berarti udah berapa lama nih kerja di bidang customer service? Untuk sekarang 2 tahun lebih sih. Oke, gue tuh penasaran. Apa sih kerjaan customer service? Yang pertama tuh kita harus ngasih informasi. Ya, gue kira menservis suatu, kan customer. Ada servisnya gitu. Tapi ini karena saya bekerja di rumah sakit, jadi servis pasien bukan customer. Jangan dong. Berarti harus apa? Yang pertama tuh pasti kita harus ngasih informasi tentang di mana kita kerjaan. Terus kita juga nerima kritik dan saran dari mereka karena kita kan pelayanan di jasa ya. Jadi apa yang kita kasih tuh kita harus ngedengerin dari kritikan mereka gitu. Oke. Tapi pernah nggak dapat kritikan pedes gitu dari customer? Oh itu sering banget. Cara ngadepinnya gimana, Bill? Cara ngadepinnya yang pertama kita yang pasti karena kita di bidang pelayanan yang pertama kita mau salah atau benar atau mereka salah itu kita tetap yang pertama harus minta maaf dulu untuk ketidaknyamanan yang mereka rasakan dan kita juga harus berterima kasih kepada mereka karena mereka menyampaikan kritik dan saran yang mungkin itu bisa ngebangun perusahaan. Tapi meskipun mereka sedang marah atau apa, kita harus tetap tenang ngadepinnya. Oke, berarti tenang ya kuncinya ya. Kuncinya gitu tenang. Oke, tapi pernah nggak lu kayak ngerasa kayak, aduh kok kenapa ya gue kerja di customer service padahal gue jurusannya akuntansi gitu. Pernah nyesel nggak sih? Kalau nyesel enggak sih ya. Tapi... kalau gue pernah soalnya. Soalnya gue akuntansi kerja di komunikasi, pernah gue nyesel gitu. Tapi 50-50 nggak kayak seneng gitu nggak? Sejauh ini enggak ya. Kalau gue sebenarnya ada senengnya, ada nyeselnya ya. Mungkin kalau misalnya ada orang yang bilang kenapa sih nggak kerja di akuntansi aja, gajinya gede loh. Ya pasti banyak banget yang ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang lebih senangnya kalau misalnya ada feedback yang kayak makasih ya untuk bantuannya, informasinya, penyampaiannya. Tapi kan service juga gede gajinya. Tapi gak sebanding dong dengan jurusan yang kita. Tapi kan susah masuk itu. Ya, jadi kalau nyesel gak nyesel, enggak sih. Karena itu pengalaman baru. Pengalaman baru dan seru sih menurut gue. Oke. Tapi kalau umpamanya nih ya, lo bisa mengulang masa lalu gitu. Lo bisa milih keterima jurusan komunikasi ataupun jurusan lain selain akuntansi. Akan lo ambil gak peluang itu? Iya, bakal gue ambil. Lo bilang gak nyesel, tapi ternyata lo nyesel. Enggak, maksudnya kalau misalnya bisa muter waktu kayaknya kalau sekarang kuliah, maksudnya kerjanya di jurusan customer service mungkin lebih bagus kalau gue kuliah di komunikasi, kayak public speaking atau public relationship. Tapi gitu. umpamanya nih ya, kalau lo di tahun 2017 lo bisa balik lagi, lo bakal daftar jurusan apa gitu? Komunikasi. Komunikasi ya? Sama berarti. Kok mirip ya? Iya, karena ternyata penting juga ya kita tuh punya komunikasi yang baik. Tapi Gen Z sekarang kan emang kayaknya jurusan kuliah sama jurusan kerja juga beda juga kan ya. Itu gimana menurut lo sendiri, kayak pandangan lo Gen Z yang kayak tiba-tiba kayak jurusan pertanian kerjanya di bank gitu. Gimana menurut lo? Menurut gue kalau selagi lo masih bisa dan mencintai pekerjaan lo, nggak apa-apa, itu pengalaman yang bagus. Tapi kalau alangkah lebih baiknya jurusan yang lo ambil mungkin lebih didalamin sih. Tapi lo pernah nggak sih nyoba daftar akuntansi?
Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Oh, kalau gue pernah ketolak, Bil. Kayak gitu ya. Nggak pernah Jadi sih. udah coba menyesuaikan sesuai jurusan, tapi ya ketolak gitu. Ya mungkin bukan rezeki lo di situ, Iya, memang mungkin rezeki ya. lo di sini. Wah, kata-kata bijak hari ini ya. Tapi Bil, balik lagi ke customer service sendiri. Iya, Udah hampir 2 tahun ya berarti ya. betul. Ada nggak kayak momen yang kayak nggak akan lo lupain ketika lo kerja customer service gitu? Banyak sih, kayak misalnya banyak feedback baik ya dari pasien-pasien yang dikasih informasi dan Apalagi lo diberikan kerjanya di rumah bantuan. sakit Iya ya. betul, bisa ngebantu mereka itu hal yang baik banget buat gua, kayak merasa dihargai, terus kayak masih banyak ya orang baik gitu ketika kita ngebantu mereka. Itu pengalaman yang luar biasa karena nggak semua orang bisa ngerasain gitu kalau Oke, menurut tapi gua. sebelum jadi customer service nih ya, lo kan jurusannya basicnya akuntansi. Betul. Di training dulu nggak sih waktu keterima gitu? Iya, kita di training dulu dan kita ada masa percobaan selama 3 bulan. Oke. Habis itu baru setelah itu untuk jenjang selanjutnya tahulah sendiri ya di kontrak gitu. Jadi kita pasti dinilai sama atasan gitu. Oke. Tapi kalau menurut lo nih, buat teman-teman nih yang lagi dengerin kita nih ya, menurut lo cuan nggak sih kerja jadi customer service sendiri? Cuan atau enggaknya itu tergantung lo kerjanya di perusahaan mana. Sok bijak nih. Tergantung kerja di perusahaan mana. Kalau emang lu suka jadi customer service atau kerja di perusahaan yang emang lu suka, ya pasti cuan atau enggaknya itu tergantung ya. Oke, berarti tergantung juga lo harus milah-milah juga. Betul. Ya gitu ya. Tapi menurut lo sendiri nih kan biasanya kalau kita sekarang nih banyak nih di sosial media kita nyari kerja nih harus kayak lingkungannya dulu segala macam. Menurut lo sendiri lingkungan customer service di tempat lo kerja ataupun dimanapun gitu yang kerjanya customer service sehat apa enggak sih? Sehat sih. Ada sinya ya. Iya. Sebenarnya tergantung kita sih. Kita kan kalau ada menurut gua ya. plus minusnya ya. Iya, plus minusnya. Selagi lu bertujuan untuk datang kerja dan bertanggung jawab atas pekerjaan lo, dan lu bisa menghandle perasaan lu untuk lingkungan-lingkungan yang katanya, ini lingkungannya toksik loh gitu. Selagi lu masih bisa menghandle dan terus nggak baperan ya, maksudnya secara lingkungan pekerjaan kita tahu lah gimana. Datang aja kerja terus pulang tanpa baper-baper gitu ya. Kalau misalnya ada yang karena harus komplain, dipisah ya kerjaan kehidupan pribadi Betul. pribadi gitu ya, nggak boleh campur aduk gitu. Nanti campur juga rasanya. Iya. Oke, sebelum kita menutup podcast ini teman Pro 2 asik, gue mau minta 3 tips dari lo sebagai pekerja yang salah jurusan. Apa tipsnya buat teman-teman yang lagi dengerin? Yang pertama, kalau misalnya udah salah jurusan, udah kecemplung banget nih. Yang pertama terus belajar. Gue kira lo kan jawab kalau udah kecemplung keringin gitu. Enggak dong. Yang pertama harus terus belajar, terus jangan lupa terus percaya diri ya untuk apapun pekerjaan itu. Yang keempat, yang ketiga deh, lupa sampai keempat. Ya nggak apa-apa kalau ada 4, nggak harus 3 gitu. Yang ketiga itu cintai aja apa yang lo lakuin sekarang, karena bisa jadi yang baik buat lo itu belum tentu yang nggak lo suka gitu. Oke, sama kayak kata-kata kan ada juga ya firman Tuhan dan segala macamnya kalau Iya, bilang betul. yang belum tentu yang baik buat lo itu baik buat lo gitu. Iya. Tuhan tuh punya jalannya sendiri gitulah ya intinya ya. Nanti ada caption di atasnya. Enggak. Nyusahin editor ya saya. Terakhir Bil, apa yang mau sampein ke teman-teman yang lagi dengerin podcast ini? Pokoknya kalau misalnya kalian mau kerja apapun, selagi kalian suka, lakuin aja. Karena jangan sampai nyesel gitu. Apa yang kalian suka, kerjain dan cintai gitu. Oke. Terima kasih Syuhana Nabila udah ngobrol barengan sama Anggala Besa di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Nanti main-main lagi ya. Oke. Boleh kalau diajak ya. Siap. Ya udah teman Pro 2, jangan lupa kamu cek sosial media kita di @pro2bdl dan juga cek semua konten kita di aplikasi RRI Digital. Anggala Besa pamit and bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.